Sebetulnya ini merupakan konversi golongan atau ruang gaji antara PNS dengan P3K. Nah, kalau misalkan kita lihat sekilas di sini tidak ada perbedaan yang sangat signifikan antara penggolongan dan juga penggajian untuk CPNS maupun juga P3K. Namun ketika menjelang pembukaan pendaftaran CPNS dan juga P3K, banyak sekali teman-teman yang khususnya ini fresh graduate atau teman-teman yang baru saja lulus di sini mendapatkan dilema, yaitu apakah nanti ingin mendaftar CPNS ataupun juga P3K. Pada video ini kita akan membantu menjawab pertanyaan teman-teman fresh graduate ya, atau pelamar umum di kolom komentar video sebelumnya yang saat ini mungkin memerlukan semacam masukan ya, atau mungkin juga referensi terkait tentang pembukaan pendaftaran CPNS dan juga P3K. Di sini nanti lebih baik saya itu mendaftar CPNS ataukah ingin mendaftar P3K. Setidaknya di sini nanti ada 5 hal yang bisa menjadi pertimbangan dari rekomendasi kami untuk teman-teman ya. Dan di sini kita memposisikan saya itu adalah sebagai seorang fresh graduate yang saya ini ingin mendaftar apakah CPNS atau mungkin juga P3K. Bagaimanakah kira-kira? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah, sebetulnya di sini saya itu memposisikan sebagai seorang fresh graduate ataupun juga yang baru saja lulus kuliah. Nah, nanti teman-teman silakan mengadopsi dari pola pikir saya yang saya kaitkan dengan pengalaman selama ini ya, terkait tentang pendaftaran CPNS dan juga P3K beserta seleksi dan juga penentu kelulusannya. Kabar gembira untuk kita tentunya bahwasannya di tahun 2024 di sini berdasarkan dari surat usulan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024 di sini dibuka pendaftaran P3K dan juga CPNS. Yang mana untuk P3K itu dikhususkan bagi pelamar non ASN, sedangkan untuk CPNS itu untuk teman-teman yang pelamar umum. Meskipun demikian, di sini patut juga kita berbangga pada Pemda kita bahwa ternyata Pemda itu juga menginginkan untuk pengangkatan ASN itu adalah guru ya. Jadi dinilai untuk untuk P3K itu kan terpaut dengan kontrak. Nah, kemudian untuk yang guru yang CPNS ya, PNS itu kan di sini statusnya mungkin sebagian besar orang ini menganggap lebih kuat daripada yang P3K. Nah, tentunya di sini kalau misalkan di daerah kita itu ada pendaftaran CPNS ataupun juga P3K, maka saya ini sebagai seorang fresh graduate, kira-kira saya itu akan lebih memilih mendaftar yang apa? Pertama-tama di sini saya akan mencari tahu dulu, yaitu apa sih sekilas perbedaan antara CPNS dengan P3K atau PNS dengan P3K. PNS itulah pegawai negeri sipil, sedangkan P3K itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, di sini saya akan mempelajari dulu yaitu konversi golongan dan juga ruang gaji P3K. Nah, di sini sebenarnya antara PNS dengan P3K ini ada semacam kesetaraan ya. Namun untuk penamaan golongan ini agak ada sedikit yang berbeda. Katakanlah di sini saya memiliki ijazah S1. Nah, ijazah saya adalah S1 di sini. Kalau misalkan saya mendaftar PNS, nanti saya lulus itu saya diangkat menjadi CPNS itu dengan golongan 3A. Kemudian kalau misalkan saya itu mendaftar di P3K itu saya akan langsung mendapatkan yaitu golongan 9. Nah, tentunya antara golongan 3A dengan golongan 9 ini sudah dikatakan setara. Dikarenakan kalau misalkan saya melihat pada Permendikbudristek terkait tentang syarat untuk pengangkatan kepala sekolah, maka di sini sama halnya ini bisa untuk teman-teman itu mendaftar. Namun untuk yang PNS ini agak lebih berat dikarenakan harus memiliki pangkat atau golongan yaitu 3B ya. Nah, setidaknya di sini antara konversi golongan yang PNS dan juga P3K ini tidak terpaut jauh teman-teman. Kemudian di sini kalau misalkan untuk jabatan ya, jenjang jabatan ini adalah golongan 9. Di sini ini masuk dalam bagian-bagian ini, yaitu di sini untuk diploma 2 yang linear itu golongan 6, kemudian diploma 3 itu golongan 7. Kemudian di sini untuk yang golongan 10 itu pada jabatan syarat kualifikasi pendidikan yang magister atau S2. Golongan 9 itu adalah di sini ahli pertama, ya kan? Nah, di sini golongan 9 ahli pertama. Kalau misalkan di sini golongan 3A itu juga ahli pertama, yaitu ijazah S1. Kemudian dari segi kesejahteraan antara CPNS, PNS dan juga P3K itu perbedaannya apa?
Nah, di sini saya lihat yaitu berdasarkan dari Undang-Undang ASN, ini saya rasa masih relevan ya. Dan nanti akan dipertegas melalui RPP manajemen ASN yang saat ini sedang dibahas dan nanti sekitar bulan April itu akan disahkan. Jadi untuk komponen penghasilan P3K itu sudah setara dengan PNS, yang mana P3K juga mendapatkan gaji pokok yang didasarkan pada penggulungan, yaitu golongan P3K. Kalau golongan 9 ini gaji pokoknya ya sesuai dengan golongan 9. Begitu juga dengan PNS. Kemudian untuk tunjangan antara PNS dan juga P3K ini juga sama. Nah, PNS P3K ini sama-sama mendapatkan tunjangan keluarga. Apakah itu tunjangan suami, tunjangan istri, maupun juga tunjangan anak, dan jumlahnya itu sama. Kemudian tunjangan pangan atau tunjangan beras biasanya ini juga sama. Kemudian tunjangan jabatan fungsional, tunjangan jabatan struktural itu pun juga sama. Terkait tentang BPJS ini juga sama, ada JKK dan juga JKM, serta kenaikan gaji berkala setiap 2 tahun sekali. Di sini mendapatkan kenaikan gaji berkala. Ini adalah antara PNS dan juga P3K, ini sebenarnya sama. Dan berikutnya terkait tentang penggajian. Di sini saya membuka yaitu Perpres ya, atau peraturan pemerintah, yang mana di sini ada 2 Perpres. Untuk Perpres yang pertama itu Perpres nomor 11 tahun 2024. Ini kita sudah mengutip dari Perpres yang terbaru yang terbit di tahun 2024. Nah, di sini untuk Perpres nomor 11 tahun 2024 itu tentang pembayaran gaji dan tunjangan P3K. Kemudian untuk Perpres yang nomor 5 tahun 2024 ini adalah tentang peraturan pembayaran gaji PNS, teman-teman. Nah, kira-kira untuk perbedaannya antara gaji PNS dan juga P3K itu kira-kira seperti apa? Nah, ini adalah untuk tabel daftar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang di sini adalah tabel daftar gaji pokok pegawai negeri sipil. Sekarang kita cek, yaitu kita ambil saja salah satu contoh golongan. Misalkan di sini untuk golongan 9 ya. Misalkan kita standarisasi untuk ijazah saya itu adalah S1. Ijazah S1, kalau misalkan saya itu mendaftar P3K dan lulus, maka saya masuk di golongan 9. Nah, saya masuk di golongan 9. Di sini saya 0 tahun, gaji saya ini adalah Rp3.203.600. Nah, di sini kita tandai ya, saya golongan 9 ijazah S1 itu gajinya Rp3.203.600. Kalau misalkan saya lolos CPNS itu gaji pertamanya berapa? Nah, di sini kita bisa lihat untuk gaji pertama CPNS itu adalah di sini ada Rp2.785.700. Ini pun nanti ini adalah untuk gaji PNS. Kalau misalkan gaji CPNS itu adalah belum segini. Artinya masih ada sekitar berapa ya? 85% atau 80% ya dari gaji pokok. Sehingga untuk gaji P3K ini adalah lebih besar daripada gaji yang PNS, itu adalah memang benar adanya. Kemudian dari kenaikan gaji berkala. Nah, di sini kita bisa lihat, misalkan saya ini lolos dan diangkat menjadi P3K. Gaji pokok saya saat ini adalah Rp3.203.600. Kemudian 2 tahun kemudian ini saya mendapatkan kenaikan gaji berkala menjadi Rp3.304.400. Begitu juga dengan yang PNS, ini juga demikian, yaitu yang gaji pokok pertama saya untuk PNS adalah 0 tahun ini Rp2.785.700. Nanti ketika 2 tahun kemudian ini saya gajinya akan naik, yaitu menjadi Rp2.873.500. Jadi dari melihat tabel gaji ini kita bisa mengetahui untuk perbandingan antara pendapatan dari P3K dan PNS saya ketika lulus dengan ijazah S1 itu adalah seperti itu. Intinya gajinya lebih besar yang P3K tanpa adanya C dulu langsung P3K ya. Kalau PNS kan harinya masih ada yang CPNS dulu, nanti ketika setahun atau 2 tahun kemudian itu barulah diangkat menjadi PNS dan kita berhak mendapatkan gaji yaitu total seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan berdasarkan dari berbagai hal yang kita lakukan pembahasan di depan, kira-kira saya ini sebagai seorang fresh graduate ijazah S1 itu saya lebih baik daftar CPNS atau P3K gitu ya. Nah, di sini tentunya ketika nanti kita melakukan pendaftaran dibuka, maka nanti ketika kita memilih jenis seleksi di tab yang kedua akan terbaca nih, yaitu nomor induk kependudukan kita yang sinkron dengan Dukcapil. Apakah saya itu ingin mendaftar P3K guru, apakah CPNS, apakah P3K teknis, ataukah P3K kesehatan.
Nah, untuk P3K guru, P3K teknis, P3K kesehatan ini sama-sama P3K. Untuk CPNS ini adalah kita nantinya ke depannya ini akan menjadi PNS ya teman-teman. Nah, berikutnya di sini dari konversi golongan dan juga gaji yang tadi di depan sudah kita bahas, maka saya sebagai seorang fresh graduate, saya akan mempertimbangkan yaitu setidaknya ada 5 pertimbangan. Yang pertama, di sini kita ini posisikan ya. Posisi kita ini sebagai apa? Apakah sebagai honorer, apakah sebagai fresh graduate yang punya serdik, ataukah fresh graduate yang tidak memiliki serdik? Nah, tentunya di sini nanti kita harus mengetahui dulu nih. Misalkan saya tuh guru honorer di sekolah negeri misalkan. Nah, saya melihat nih apakah di Pemda saya itu membuka formasi CPNS atau enggak, apakah P3K ataukah enggak. Kalau misalkan di sini di Pemda saya membuka pendaftaran CPNS, formasi CPNS, maka saya nanti bisa mendaftar CPNS. Kalau misalkan saya itu di Pemdanya ada P3K, bisa mendaftar P3K. Nah, kemudian dari jumlah formasi itu kira-kira seperti apa? Apakah saya tuh posisinya guru honorer dengan status P1? Apakah sebagai P2, P3 ataukah pelamar umum? Nah, di sini saya bahas adalah sebagai pelamar umum ya. Nah, misalkan saya tuh masa kerjanya kurang dari 3 tahun dan masuk ke dalam P4 atau pelamar umum, maka kalau saya pribadi ini kalau misalkan ada kesempatan mendaftar CPNS, maka saya akan lebih memilih untuk mendaftar yang CPNS. Meskipun nanti resikonya akan lebih besar. Dikarenakan apa? Untuk CPNS itu adalah nilai ambang batasnya itu sudah sangat pasti dan biasanya tinggi. Kemudian di sana ada tesnya cukup bertahap, ada berlapis ya, ada TIU, TWK, TKP, kemudian juga ada perankingan, dan biasanya formasi CPNS itu diserbu dari berbagai macam daerah, dikarenakan tidak ada pembatasan wilayah kewenangan. Tentunya untuk peluang lulus di CPNS itu adalah lebih sedikit ya, lebih kecil daripada yang honorer. Honorer pun juga di sini untuk P3K itu juga banyak pertimbangan. Apakah di Pemda saya itu membuka formasi yang linear dengan ijazah saya? Apakah formasinya itu lebih banyak daripada jumlah sesama guru honorer? Kemudian status saya sebagai guru honorer yang level apa? Itu tentunya menjadi pertimbangan. Kemudian misalkan saya itu sebagai fresh graduate. Nah, fresh graduate yang memiliki serdik misalkan. Nah, fresh graduate yang memiliki serdik, kalau misalkan dibuka seleksi CPNS, maka saya akan mendaftar yang CPNS. Dikarenakan tetap nanti untuk yang CPNS itu, untuk yang punya serdik itu akan bebas dari SKB. Hanya ikut SKD bersaing di sana, kemudian SKB di sini nanti kita sudah serdik kan. Nanti kita akan sudah dianggap lulus, teman-teman. Kalau misalkan masih non serdik tidak ada salahnya saya akan mendaftar CPNS. Kalau misalkan daftar yang P3K, tentunya juga kita melihat ada banyak sekali faktor yang harus kita pertimbangkan, termasuk juga jumlah formasi, kemudian linearitas ijazah dan lain sebagainya. Itu pertimbangan yang pertama, kita posisikan dulu posisi kita itu sebagai apa. Mungkin teman-teman silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar posisi kalian ini sebagai apa. Yang kedua, di sini saya mempertimbangkan usia saya. Nah, usia saya maksudnya usia awal saya dan juga masa kerja yang nanti akan saya arungi ke depannya sampai usia pensiun. Nah, kita asumsikan untuk misalkan guru ya, jabatan fungsional ini adalah sampai usia 60 misalkan. Nah, kalau misalkan usia saya ini masih tergolong muda, maka saya akan mengajar yang PNS ya. Kemudian kalau misalkan di sini juga usia saya mungkin sudah lanjut di atas 35, ini saya terpaksa ya harus mendaftar P3 kan. Nah, di sini kenapa? Karena untuk mendaftar CPNS itu kan usia maksimal itu kan 35. Kalau misalkan katakanlah usia saya itu di bawah 30 misalkan, maka saya akan lebih memilih yang mendaftar CPNS. Kalau misalkan usia saya ini sudah lebih dari 35, maka terpaksa ya saya harus mendaftar P3K. Kemudian terkait tentang masa kerja. Nah, masa kerja di sini nanti kita juga akan pertimbangkan. Masa kerja saya, misalkan saya hitung nih, sekarang ini usia 30 misalkan, menuju usia 60 itu kan masih ada 30 tahun lagi ya. Tentunya di sini menjadi pertimbangan juga. Nah, berikutnya di sini nanti akan ada kaitannya dengan yang poin terakhir ya. Yang ketiga, ini adalah kualifikasi akademik. Nah, kualifikasi akademik saat ini apa? Dari jenjang, kemudian juga linearitas ijazah. Kita bahas dulu dari jenjang. Misalkan ijazah saya itulah S1. Ijazah S1 berarti nanti kalau lulus CPNS itu masuk di golongan 3A. Kalau P3K itu masuk ke golongan 9.
Nah, kalau misalkan ijazah saya ini adalah S1, di sini nanti saya akan mendaftar CPNS. Kemudian kalau misalkan ijazah saya ini adalah S2, meskipun di sana ada juga pembukaan pendaftaran dosen untuk S2, maka saya akan mendaftar memilih yang CPNS. Kemudian untuk S3 pun juga demikian. Berikutnya untuk linearitas ijazah tentunya juga menjadi pertimbangan. Untuk CPNS yang formasi dibuka itu apakah ijazahnya itu ijazah linear dengan formasi yang sudah dibuka ataukah enggak. Kemudian untuk peta persaingannya seperti apa, dan juga untuk di sini kita perlu ketahui bahwa linearitas ijazah untuk CPNS dan juga P3K itu lebih lunak untuk yang P3K, sehingga peluang untuk lulus seleksi administrasi ini lebih besar untuk yang P3K. Namun kalau misalkan di sini sudah letterlock dari ijazah kita linear dengan formasi CPNS, saya akan memilih yang CPNS saja. Kemudian yang keempat yaitu untuk niat berkarir. Apakah saya ini punya niat berkarir ke depannya ataukah enggak? Misalkan saja saat ini saya ijazahnya S1. Ijazah saya sekarang S1. Di sini nanti kalau saya itu mendaftar dan terima menjadi PNS, kemudian nanti saya ketika lulus saya sedang bertugas, maka ketika saya nanti melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 maupun juga S3, maka di sini nanti ijazah saya itu akan bisa dipakai untuk penyesuaian ijazah. Misalkan saya ijazah S1 itu adalah golongan 3A, ketika saya lulus S2 itu adalah menjadi golongan 3B, itu bisa naik. Ketika S3 itu bisa golongan 3C, itu belum nanti kenaikan golongan secara otomatis biasanya 4 tahunan sekali. Kalau misalkan saat ini saya ijazah S1, saya mendaftar menjadi P3K, maka ketika saya nanti di tengah perjalanan ini melanjutkan pendidikan ke S2, maka ijazah saya itu nggak akan bisa dipakai untuk peningkatan golongan. Nah, jadi ijazah saya S1, perjanjian kerja di perjalanan kontrak di SKP3K itu adalah ahli pertama, ya ijazah saya dipakai itu S1. Dasar penggajian adalah dari ijazah itu golongan 9. Meskipun saya punya ijazah S2, maka nanti tidak akan bisa naik ke golongan 10. Kemudian juga saya punya ijazah S3, P3K ini nggak bisa naik ke golongan 11 dan seterusnya. Jadi kita pahami dulu untuk yang poin-poin ini. Kemudian yang terakhir yaitu terkait tentang kesejahteraan di hari tua. Di depan tadi kita sudah membahas terkait tentang kesetaraan antara PNS dan juga P3K. Maka saya posisikan diri saya, ini apakah mendaftar di CPNS ataukah ingin mendaftar di P3K. Nah, di sini kita tidak memunafikan bahwasanya terdapat perbedaan antara PNS dan juga P3K. Yang salah satu halnya ini adalah terkait tentang uang pensiun. Kalau misalkan PNS, ketika di sini saya itu pensiun itu gaji pokoknya misalkan 5 juta. Ketika nanti saya PNS ini pensiun, maka setidaknya per bulan sampai nanti saya meninggal dunia, saya akan masih mendapatkan pembayaran uang pensiun yang diterimakan tiap bulannya. Itu adalah sekitar 80% atau berapa gitu ya. Misalkan per bulan itu menerima, saya pensiun di usia 60 nih, kemudian sampai 20-30 tahun lagi per bulan akan menerima uang pensiun. Kalau misalkan saya sebagai seorang P3K, ketika saya ini sudah pensiun, maka berikutnya nanti ya memang saya akan mendapatkan uang jaminan hari tua atau pensiun lah dari P3K seperti itu. Namun itu merupakan hasil iuran pribadi bekerja sama dengan PT Transpen, dan itu nanti akan diterimakan, ada opsi bisa diterimakan di akhir jabatan ketika saya itu pensiun, ataukah nanti diterimakan setiap bulan. Dan itu sepertinya itu sama halnya dengan saya itu menabung, ketika saya pensiun itu nanti diberikan. Saya nabung jadi P3K itu satu bulannya misalkan 1 juta, nanti masa kerja 20 tahun itu adalah kita kalikan sendirilah. Nah, berikutnya nanti kita bisa terimakan di ecer-ecer per bulan ataukah nanti dibayarkan sekalian. Itu adalah salah satu mungkin yang bisa saya bagikan. Ini saya posisikan pada diri saya ketika saya seorang fresh graduate memilih CPNS atau P3K. Jadi berbagai pertimbangan ini, kalau saya pribadi itu kalau ada kesempatan ini mending saya tuh mendaftar yang CPNS, teman-teman.